Allah yang kita sembah adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ia hadir ketika kita bersuka cita, tapi ia juga hadir ketika kita sedang terluka. Ia adalah Allah yang tetap mengasihi bahkan ketika kita saling melukai. Karena itu, mari kita awali ibadah ini dengan membawa segala keadaan hati kita kepada Tuhan dan memujinya atas kasih dan penyertaan-Nya. Saya undang teman-teman untuk berdiri. Mari kita sambut kehadiran Tuhan dengan sukacita dan hati yang penuh syukur. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Marilah kita bersama-sama beribadah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. dan menyertai Saudara juga. Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah dari keterlukaan berujung pelukan. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang sebuah hal yang seringkali mudah untuk diucapkan atau dibicarakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Mengampuni. Teman-teman, ibaratnya nih ada seseorang yang lagi berjalan sambil bawa tas ransel, terus di sepanjang jalan dia masukin batu satu. Lama-lama kok capek ya? Sebenarnya yang bikin capek itu bukan mungkin panjang perjalanannya, tapi karena beban yang dia pikul. Batu-batu itu mungkin sama seperti kemarahan, kekesalan, dan dendam yang kita simpan di dalam hati kita, yang sebenarnya itu yang bikin teman-teman capek. Nah teman-teman, pada saat ini juga Tuhan mau mengingatkan kita, apakah ada luka yang masih kita bawa? Apakah ada seseorang yang masih sulit untuk kita ampuni? Karena mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Mengampuni juga bukan berarti kita harus melupakan apa yang pernah terjadi. Mengampuni berarti kita menyerahkan luka itu kepada Tuhan dan memilih untuk tidak membiarkan kepahitan menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Tuhan, di tengah segala luka dan ketakutanku, aku mau belajar percaya kepadamu. Mari kita angkat pujian, pegang tanganku. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada
Teman-teman, kadang kita berpikir bahwa yang perlu berubah hanyalah orang yang telah menyakiti kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita juga diajak untuk melihat diri kita sendiri. Mungkin kita juga masih menyimpan kemarahan yang terlalu lama. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Kami Berlumuran Dosa sebagai ungkapan penyesalan dan permohonan kita kepada Tuhan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, surilah ampuni kami. Teman-teman, mari kita berdoa. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan teman-teman untuk berdoa secara pribadi dan saya akan menutupnya. Bapa, terima kasih kami masih Engkau berikan kesempatan untuk mengakui dosa dan kesalahan kami. Bapa, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami yang masih belum bisa mengampuni orang lain. Kiranya kami memiliki kasih seperti Engkau untuk mengasihi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang teman-teman untuk berdiri dan mari kita menyanyikan baitnya yang ketiga. Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. Setelah kita mengakui dosa dan kelemahan kita, kini kita mendengar kabar baik bahwa kasih dan pengampunan Tuhan selalu tersedia bagi kita. Dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, Syukur kepada Allah. damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Salam damai. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana Yusuf tidak hanya melihat apa yang manusia lakukan kepadanya, tapi ia juga melihat bagaimana Tuhan tetap bekerja di balik seluruh perjalanan hidupnya. Mengampuni bukan berarti lupa, tapi mengampuni kita berhenti membiarkan luka mengendalikan hidup kita. Mari kita mengangkat pujian mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati
menyakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih. Bapa yang maha baik dalam Tuhan kami Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu yang dengan kesungguhan hati membawa diri kami kepada Tuhan. Kami mau belajar bersama untuk mengubah keterlukaan kami menjadi pelukan. Hanya hikmat Roh-Mu yang kudus yang kami andalkan untuk membuat kami mengerti kehendak-Mu dan juga memampukan kami untuk menjadikan firman itu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kami. Karena itu berkat-Mu bersama dengan kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman dan kami semua yang menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kami memohonkan doa kami ini dalam nama Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan bersama-sama kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 hingga 15. Kejadian pasal 45 ayat 1 hingga 15. Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di hadapan semua hambanya. Lalu ia berseru, "Suruhlah semua orang keluar dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ia menangis keras-keras sehingga kedengaran oleh orang Mesir, dan seisi istana Firaun pun mendengar tentang hal itu. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Aku ini Yusuf, masih hidupkah ayah?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka terperanjat ketakutan di hadapannya. Kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Mendekatlah kepadaku." Lalu mereka pun mendekat. Katanya lagi, "Aku ini Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu. Sebab baru 2 tahun terjadi kelaparan di negeri ini dan masih 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Allah telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjaga kelanjutan keturunanmu di bumi dan memelihara hidupmu sehingga banyak yang selamat. Jadi, bukan kamu yang mengutus aku ke sini, melainkan Allah. Dialah yang telah menjadikan aku bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, serta pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kembali kepada ayah dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menjadikan aku tuan atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, jangan menunda-nunda. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan dekat dengan aku. Engkau beserta anak cucumu, kambing domba dan lembumu serta segala milikmu. Di sana aku akan memelihara engkau.
Sebab masih 5 tahun lagi kelaparan ini, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut dengan engkau. Kamu dan saudaraku Benyamin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Ceritakanlah kepada ayah segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa ayah ke sini. Lalu dipeluknya Benyamin adiknya itu sambil menangis, dan Benyamin pun menangis pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya dan menangis pada bahu mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. To err is human. Demikian Alexander Pope, penyair Inggris abad 18 mengatakan, berbuat kesalahan adalah sifat manusia, memaafkan adalah sifat ilahi. Kalimat itu diambil dari puisi sebanyak 1711 yang berjudul An Essay on Criticism karya Alexander Pope. Saudara, hari ini kita membahas sebuah tema yang sangat menarik, dari keterlukaan berujung pelukan. Menyadari bahwa sebagaimana Alexander Pope tadi mengatakan, dan saya percaya kita semua setuju, bahwa melakukan kesalahan itu adalah manusia. Semua orang bisa mengalaminya, bisa melakukannya, baik menyebabkan keterlukaan kepada seseorang atau menyimpan keterlukaan itu dalam diri, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Sebelum kita melanjutkan, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan satu hal kecil, sederhana, tapi punya makna. Saya ingin kalian mengangkat tangan kanan, ya, seperti ini. Kemudian mengepalkannya dengan posisi ujung jari sekitar 2 cm di bawah pergelangan tangan. Oke, tekan yang kuat. Yang punya kuku panjang hati-hati. Tekan yang kuat, kuat sekali sampai terasa sakitnya. Sudah merasa sakit? Dah? Kalau belum, tekan lagi lebih kuat sampai terasa sakitnya. Jadi bukan begini ya, kalau gini nggak sakit sama sekali. Tapi ujung jari ini taruh di begini. Kayak diulang. Karena kalau begini nggak sakit. Begini. Nah, gini nih. Oke, sudah? Nanti kalau kalian buka ada bekasnya nih. Udah sakit belum? Udah ya? Oke. Baik. Kalau semua sudah merasa sakit, kalau saya tanya apa rasanya? Apa rasanya? Sakit. Rasanya sakit, oke? Nah, bisa tahan berapa lama nih teman-teman seperti ini? Berapa lama? Bisa tahan terus seperti ini nih. Berapa lama? Ada yang tahan 1 jam? Semua geleng kepala. 1 hari? Apalagi? 13 tahun? No. Oke, silakan dilepas. Ada bekasnya? 13 tahun Yusuf mengalami luka dalam dirinya. Umur 17 tahun, ia saat memperhatikan saudara-saudaranya, saat disuruh ayahnya melihat kakak-kakaknya, malah yang terjadi dia masuk di sumur yang kering dengan jubah maha indah, direncanakan untuk dibunuh, lalu akhirnya dijual sebagai budak. Mari kita posisikan diri sebagai Yusuf, yang begitu dicintai oleh keluarga, oleh bapaknya, dikasih jubah yang maha indah,
Tapi kemudian tiba-tiba tanpa diduga, tanpa diharapkan, tanpa diperkirakan, ia menjadi budak. Berpisah dari ayahnya, berpisah dari keluarganya, dan statusnya jadi budak. Dari anak yang sangat dicintai jadi budak. Itu sebuah perubahan yang sangat-sangat luar biasa dan tidak mudah untuk menerimanya. Dan itu dilakukan oleh saudara-saudaranya, saudara-saudara. Bukan cuma selesai jadi budak. Dari budak dia jadi apa? Narapidana, bukan? Jadi narapidana. Di rumah Potifar dia melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hatinya, tapi hasilnya adalah dia harus menjadi narapidana. Difitnah oleh istri Potifar. Umur 30 tahunlah baru Yusuf menghadap Firaun. Dari umur 17 tahun kemudian menjadi umur 30 tahun, ada rentang 13 tahun yang cukup panjang bagi Yusuf untuk mengelola dan mengolah semua perasaan terluka yang dia rasakan. Dan dia punya dua pilihan, memegang terus luka itu selama 13 tahun dan siapa yang sanggup, siapa yang bisa. Atau dia memilih untuk melepaskannya. Saudara-saudara, inilah yang terjadi ketika Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya. Memperlihatkan apa yang menjadi pilihan Yusuf. Apakah ia kemudian mempertahankan perasaan lukanya itu yang menyimpan semua rasa kecewa dan sakit hatinya, atau sebaliknya ia memilih untuk melepaskannya dan merasakan kelegaan, melepaskan rasa sakitnya. Kita melihat teks yang kita baca tadi. Inilah yang terjadi saat ia berjumpa dengan saudara-saudaranya. Ia menangis keras-keras, katanya di situ. Bukan tangisan kesedihan atau kebencian atau kemarahan yang dia luapkan, tapi tangisan rasa rindu sebab bertahun-tahun ia tidak bertemu dengan mereka, dan tangisan cinta karena sesungguhnya Yusuf adalah seorang yang penuh kasih kepada keluarganya. Rasa rindu, rasa cinta yang meluap itu yang dirasakan dalam tangisan yang Yusuf perlihatkan. Di situ dikatakan sampai seisi istana Firaun itu mendengar tangisan itu. Pernah nggak kita nangis di ruang Yerusalem terus kedengeran gitu sampai ke ruang parkir? Jadi bisa kebayang ya kayak apa kerasnya tangisan Yusuf. Tapi sekali lagi tangisan itu bukan tangisan kemarahan, tangisan kebencian, tangisan dendam, tangisan rasa sakit hati, tapi tangisan kerinduan dan cinta. Lalu berikutnya Yusuf menanyakan kabar ayahnya. Ketika ia bertemu dengan saudara-saudaranya, setelah dia menangis dia bertanya tentang kabar ayahnya. Ia menyatakan perhatian dan kepedulian dan kasihnya kepada ayahnya. Lalu ia mengundang mereka yang ketakutan dan gemetar itu untuk mendekat kepadanya. Kalau dalam teks terjemahan baru 1, mereka gemetar dan ketakutan. Kalau di sini itu mereka memakai istilah tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka terperanjat ketakutan. Nah, jadi lebih dramatis tuh yang di terjemahan baru 1 ya. Gemetar dan ketakutan. Kenapa mereka gemetar dan ketakutan? Saya percaya bahwa memori bahwa 13 tahun yang lalu mereka telah mencelakai adik mereka itu akan menghantui malam-malam mereka dalam tidur, bahkan mungkin muncul di mimpi. Rasa bersalah, rasa berdosa. Dan tiba-tiba orang yang mereka jahatin itu sekarang jadi penguasa di Mesir. Orang nomor 2 di Mesir. Yang punya kuasa tak terbatas. Dan bisa menentukan nasib mereka. Jadi bisa dibayangkan seperti apa rasa takut dan gemetarnya saudara-saudaranya. Tetapi yang terjadi adalah Yusuf bilang, marilah mendekat, mari datang mendekat. Dan mereka datang mendekat, lalu kata Yusuf, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual. Perhatikan kata akulah Yusuf saudaramu. Betapapun jahat kelakuan saudara-saudaranya, betapapun yang mereka lakukan itu sangat-sangat amat sangat kejam dan sadis. Tapi Yusuf masih mengakui mereka sebagai saudara. Akulah Yusuf saudaramu.
yang kamu jual. Jadi kalau ketika mereka mendengar kata jual, ini kayak panah tuh langsung ke sasaran ya, tek gitu ya. Karena mereka sebenarnya sangat menyadari bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang buruk kepada Yusuf. Yusuf tetap mengakui mereka sebagai saudara. Walaupun sebagai penguasa tertinggi ia bisa menolak bahkan menghukum mati saudara-saudaranya. Nah, yang menarik adalah kata-kata Yusuf. Jangan bersusah hati. Kira-kira mereka bersusah hati enggak? Iya pasti. Jangan menyesali diri. Kira-kira mereka menyesali diri enggak? Iya pasti. Jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri. Kenapa? Ini alasan Yusuf yang membuat kita mengerti mengapa ia memutuskan untuk melepaskan keterlukaannya dan membebaskan dirinya dan memberikan pelukan dan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi di balik semua tindakan jahat dan kejam saudara-saudaranya itu, ada peran Allah yang mengubah situasi yang tidak menyenangkan dan yang sangat-sangat tragis itu menjadi sebuah hal yang tidak pernah terpikir boro-boro oleh saudara-saudara Yusuf. Bahkan Yusuf sendiri tidak pernah memikirkan bahwa oh kok jadinya begitu ya. Dia hanya berpikir sekarang saya budak, saya harus melakukan tugas apapun yang Tuanku perintahkan. Sementara saudaranya berpikir Yusuf sudah entah di mana, apakah dia masih hidup atau enggak juga mereka tidak tahu. Tapi di balik semua itu, Yusuf berefleksi bahwa Allah menyuruh dia, Allah mengutus dia untuk mendahului mereka. Untuk apa? Untuk menjamin keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu. Saudara, 13 tahun yang Yusuf lalui menghasilkan sebuah refleksi yang amat sangat dalam bahwa situasi yang ia alami, rasa luka yang ia dapatkan, rasa semua penderitaan dan kesusahan yang ia alami di balik semua rancangan jahat saudara-saudaranya itu, Allah ternyata mengubah itu menjadi sebuah grand design yang tak seorang pun pernah menyadari. Allah tahu bahwa pada masa depan itu akan terjadi kelaparan di seluruh dunia. Harus ada orang yang menyelamatkan situasi itu. Dan Allah memilih Yusuf untuk bisa menyelamatkan dirinya, keluarganya, bangsanya, bahkan seluruh dunia. Dan Allah tidak pernah salah pilih, saudara-saudara. Allah tidak pernah salah pilih. Karena apa? Karena Allah mengenal hati manusia. Allah itu tahu hati kita. Mungkin orang gak tahu isi hati kita. Tapi Allah tahu, Allah kenal dengan baik. Ingat gak cerita waktu Samuel mencari pengganti Saul? Ingat cerita itu? Saudara-saudaranya kan, wah gagah, cakep. Sampai Samuel berkata pasti dia nih. Tuhan bilang tidak, bukan dia. Lagi-lagi datang yang berikutnya, gagah juga, ganteng juga, bukan dia. Dan seseorang yang tidak hadir pada saat itu, dan dia adalah seorang gembala kambing domba. Samuel bilang, kamu masih punya anak lain. Tuhan memilih Daud. Saudara, Daud tidak pernah mengerti kenapa Tuhan memilih dia. Samuel juga gak ngerti kenapa Tuhan pilih dia, tapi faktanya membuktikan di masa-masa yang akan datang. Siapakah Daud itu? Dia bukan seorang yang sempurna, tapi Tuhan tahu hatinya. Tuhan tahu hati Daud, karena itu Tuhan memilihnya. Dan Tuhan tahu hati Yusuf, maka Tuhan memilihnya. Dan terbukti pilihan Tuhan tidak pernah salah. Hasil dari perenungan Yusuf dengan semua yang telah terjadi di belakangnya, hasil perenungan Yusuf dengan semua rasa luka yang dia alami adalah bahwa di balik rancangan jahat saudara-saudaranya itu, Tuhan mengubah semua itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa dan besar. Tuhan memilih Yusuf untuk menyelamatkan keluarganya, bangsanya, bahkan dunia.
Jadi kesimpulan Yusuf adalah, jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf bisa berefleksi seperti itu karena dia memilih untuk mencengkeram kuat-kuat luka itu yang akan menyakiti dirinya dan membuat dia menjadi orang yang paling malang di dunia, atau melepaskannya dan mengubahnya menjadi pelukan, pengampunan, dan kasih yang bukan hanya membebaskannya, tapi membuat dia berjalan pada jalur rencana dan rancangan Allah yang besar. Yusuf memilih melihat lukanya dalam perspektif yang positif dan besar. Bahwa Allah mengubah tindakan jahat saudara-saudaranya itu untuk sebuah grand design agung Allah untuk Yusuf, untuk keluarganya, bahkan bangsanya dan juga dunia. Alih-alih memegang dan menyimpan terus luka dalam hatinya, Yusuf memilih melepaskannya dan memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Yusuf memeluk mereka semua dan mencium mereka dengan mesra. Ini juga kekuatan terjemahan barat, terjemahan baru 1. Ya, kalau di sini dikatakan saat setelah bertemu itu hanya dikatakan Yusuf mencium semua saudaranya dan menangis pada bahu mereka. Tapi dalam terjemahan baru 1, Yusuf mencium mesra. Apa sih bedanya mencium biasa sama mencium mesra? Beda gak sih teman-teman? Kelihatan gak sih kalau mencium biasa mencium mesra? Jangan bayangkan dengan pacar ya. Dengan pacar mah bukan mesra, itu hot ya. Ya kan, hot. Ini mesra. Mesra berarti ada rasa kasih yang ditunjukkan, bukan? Gitu. Jadi bukan cuma sekedar mencium mereka, tapi mencium dengan mesra. Teks Alkitab ini mau mengatakan bahwa gambaran Yusuf mencium saudara-saudaranya dengan mesra dan memeluk mereka adalah sebuah wujud pengampunan dan kasih yang diberikan. Dan saudara-saudaranya setelah itu barulah bercakap-cakap. Di ayat 15 baru mereka bercakap-cakap. Kalau sebelumnya mereka gak punya kata-kata tuh. Yang adalah rasa takut, cemas, khawatir. Aduh gimana nih, Yusuf pasti balas dendam dengan kami, Yusuf pasti akan menghukum kami, Yusuf pasti akan membunuh kami karena memang itu pantas untuk mereka. Tapi tidak diduga, tidak disangka, Yusuf justru memeluk mereka, mencium dengan mesra, dan bebaslah hati mereka yang 13 tahun lamanya terisi rasa bersalah. Mereka telah bebas dan karenanya mereka bisa bercakap-cakap dengan Yusuf. Bukan cuma mereka, Yusuf sudah terlebih dahulu bebas. Dan karenanya Tuhan berkenan kepadanya. Hikmat Tuhan bersama Yusuf, tidak ada orang pintar yang terpintar di negeri itu yang bisa menafsirkan mimpi. Dan semua itu adalah perjalanan Yusuf di dalam rancangan Tuhan. Keren banget ya. Teman-teman, saya mau tanya nih, kalau seandainya ya, waktu Yusuf dibuang ke sumur itu, dia bakal tahu nih, dia akan jadi raja di Mesir, kira-kira bagaimana sikap Yusuf? Gimana? Dia bakal tahu nih bahwa nanti dia jadi raja di Mesir, terus dia dibuang ke sumur tuh sama saudara-saudaranya. Kira-kira gimana sikap Yusuf? Tenang aja, ya enggak? Ya kan? Santai. Itu sama kayak teman-teman nih lagi cari jodoh kan? Aku ngincer si A nih. Ya, dan kalian berjuang sungguh-sungguh bukan? Kalau seandainya kalian tahu nih bahwa nanti pasangan kalian emang dia gitu, gimana? Gimana? Udah tahu nih, ini lagi berjuang nih mau mendapatkan dia kan, pasti berbagai macam cara dong. Ngajak dia makan, ngajak dia nonton, kalau dia ulang tahun kasih kado, ya kan? Terus dia pacaran sama yang lain, kalian kesal, jengkel, ya. Dan berusaha berpikir gimana caranya nih buat strategi baru buat mendapatkan dia. 13 tahun berjuangnya. Padahal nanti dia jadi pasangan hidup kalian, gimana tuh kalian perasaannya? Tahu gitu ngapain gue traktir dia gitu kan. Terus kalau dia pacaran sama yang lain, ngapain gue sakit hati.
Terserah mau ngapain terserah, karena aku tahu nanti ujung-ujungnya dia milik aku. Gitu sih nggak sih sebenarnya? Iya kan? Tapi kan kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu. Atau sebaliknya nih, punya pacar, pertahankan mati-matian. Padahal bukan dia jodoh kalian. Nyesel gue. Saya begitu kan? Kenapa? Karena kan kita nggak tahu. Dan inilah orang beriman. Orang beriman itu berjalan dan melakukan segalanya dalam rancangan Tuhan. Yang kita pada saat itu on the spot tidak tahu. Tapi Yusuf lulus, ya. Yusuf lulus. Bahwa ia menjalani 13 tahun itu dengan sangat baik. Dan pada akhirnya ia mendapatkan segala kemuliaan. Tuhan memberikan yang terbaik untuk Yusuf. Dan kehadirannya menjadi berkat bagi semua. Nah teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi. Kita semua punya peluang juga untuk mengalami keterlukaan. Mulai dari rumah kita nih. Dalam banyak pengalaman membantu remaja, pemuda yang mengalami trauma. Saya menemukan masa kecil, bahkan masa dalam kandungan itu loh, yang banyak berperan. Dia tidak tahu, tapi sebenarnya dari masa kandungan dia sudah mengalami penolakan. Kita bisa mendapatkan luka dari keluarga kita, entah sengaja atau tidak sengaja, dari orang tua kita, dari saudara kita, dari sahabat kita, dari pacar kita, dari rekan kerja kita, dari bos kita, dari siapa saja, dari pendeta kita bisa juga loh. Kita merasa terluka. Kita tidak bebas dari rasa luka yang bisa terjadi dan disebabkan oleh banyak orang di sekitar kita. Dari yang terdekat sampai yang terjauh yang bersama-sama dengan kita. Dan pada sisi lain kita juga punya peluang untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Saudara, ini saya mau cerita ya, ini pengalaman nyata. Kira-kira setahun yang lalu saya pergi ke Lembang. Di situ ada sebuah macam pusat tempat rehabilitasi. Saya dari tadi ingat-ingat siapa yang namanya tuh ya. Kalian mungkin pernah dengar itu viral karena ada seseorang laki-laki, masih muda, masih pemuda sebenarnya, yang kemudian dia ditangkap karena dia melakukan sodomi kepada sekitar puluhan anak-anak laki-laki. Dia saya sempat membaca berita itu beberapa waktu yang lalu, sangat viral ya, dia dihujat dan dikecam oleh banyak orang gitu ya, karena lakukan hal yang sangat keji ketika kedapatan dia lakukan hal itu. Saudara, saya menjumpai orang itu di sana di Lembang, di sebuah tempat rehabilitasi. Tapi bukan lagi dia menjadi seorang pasien. Jadi seseorang yang terpanggil untuk menolong dia, membantu dia, itu mengambil dia dari tempatnya, lalu memasukkan dia dulu ke rumah sakit jiwa untuk dirawat, ya. Kemudian setelah itu diterapi oleh banyak teman-teman psikolog, ya, juga di hipnoterapi juga, dan sampai akhirnya dia pulih. Kok saya nggak dapat namanya ya, dia pulih, kemudian dia akhirnya sekarang ini posisinya dia sudah bekerja di Departemen Kehutanan, dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan. Dan kalau kita bandingkan foto dia sebelum, pada saat dia masih dalam masa lalunya dengan dia yang sekarang, itu kayak bumi sama langit. Dulu tuh suram, gelap, sangat-sangat memprihatinkan gitu. Lihat dia tuh kayak lihat orang yang udah gak punya masa depan, gak punya hidup. Tapi lihat dia sekarang sangat bersih, ceria, hidupnya lepas, bebas, bahagia. Dan dia bercerita. Dia bercerita bahwa semua kejadian yang membuat dia lakukan itu kepada orang lain adalah karena dia mengalaminya terlebih dahulu. Jadi luka yang gak diselesaikan, hati-hati bisa membuat kita sadar gak sadar melukai orang lain. Jadi menyimpan luka bukan cuma membuat sakit diri kita, tapi bisa menjadi sebuah potensi kita juga untuk boleh melukai orang lain.
Saudara, karena itu luka harus disembuhkan. Caranya gimana? Kita harus memilih memang. Memilih untuk tetap memegangnya atau melepaskannya. Dan untuk memilih itu kita harus punya suatu why yang kuat. Apa? Mengapa saya memilih untuk melepaskan? Dan memilih melepaskan itu bergantung sepenuhnya kepada relasi kita sama Tuhan. Relasi sama Tuhan itu sangat menentukan kita mengambil keputusan dalam memilih. Memilih menyimpan dendam, keterlukaan atau melepaskannya, membebaskannya. Dan ketika kita berada dalam link yang kuat dengan Tuhan, maka kita akan mempunyai cara pandang yang berbeda, perspektif yang amat sangat berbeda. Memang secara kasat mata itu sebuah musibah, sebuah tragedi. Tapi Tuhan bisa mengubah yang buruk, tragedi, musibah itu menjadi sebuah kemuliaan yang tidak pernah kita bayangkan. Roma 8 ayat 28 yang hafal sama-sama saya katakan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti segala itu juga termasuk luka-luka kita. Dan sebetulnya luka-luka itulah yang membuat kita menjadi orang yang luar biasa. Luka-luka itu yang membuat kita menjadi orang yang hebat. Tahu bedanya kerang sama kerang yang biasa sama kerang yang kemasukan pasir? Tahu bedanya apa? Kerang yang biasa itu cuma menjadi kerang rebus. Ada yang suka kerang rebus di sini? Tapi kerang yang kemasukan pasir menjadi apa? Pasirnya jadi apa? Mutiara. Dan makin pasir itu besar, makin mutiaranya juga luar biasa. Jadi kalau saya tanya teman-teman, mau milih jadi kerang rebus apa kerang yang menghasilkan mutiara? Pasti jawabnya mau mutiara dong. Tapi mau bayar harga enggak? Itu kan masalahnya kan. Mau bayar harga enggak? Karena kamu enggak akan mungkin menjadi kerang yang menghasilkan mutiara kalau kamu enggak mau sakit. Ini si kerang yang satu ini kemasukan pasir dan dia menangis kepada ibunya tapi enggak bisa ngelepasin pasir. Kata ibunya gini, udahlah kita tuh di bangsa kerang enggak dikasih tangan buat ngambil tuh pasir. Jadi berdamailah dengan keadaan itu. Jangan terlalu banyak bergerak gitu ya. Dan setiap hari si anak kerang ini nangis saking sakitnya. Kebayang gak sih teman-teman pasir masuk di lembutnya si kerang ini. Pernah makan kerang gak? Masuk pasir itu kan sakit banget ya. Tapi tanpa dia sadari pasir air matanya karena penderitaan itu berubah menjadi mutiara. Itulah yang terjadi juga pada Yusuf. Kita nggak diceritakan secara detail gimana selama 13 tahun dia mengolah semua rasa lukanya, kesakitannya, penderitaannya, kekecewaannya. Tapi kita sudah tahu dari hasilnya bahwa ia telah berhasil mengambil keputusan dan memilih untuk melihat semua kejadian hidupnya, peristiwa hidupnya sebagai bagian dari rancangan Tuhan untuknya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ini sedang mengalami keterlukaan, sedang kecewa, jangan buru-buru ngambil kesimpulan, terus cari baygon rasa stroberi. Jangan. Ya. Sabar. Skenario masih berlangsung. Dan jadilah pemenang dalam setiap bab kehidupanmu. Jadilah pemenang. Ya. Kalahkan keinginan untuk membalas, keinginan untuk menyimpan luka, keinginan untuk membiarkan menderita, kalahkan. Itu perlu perjuangan, itu perlu usaha. Seperti si anak kerang yang berusaha untuk menahan sakit karena pasir yang masuk ke tubuhnya. Seperti itu. Seperti itu, tapi hasilnya tidak akan mengecewakan, saudara. Saya ingin memberikan sebuah cerita yang lain yang kalau cerita Yusuf saya kira semua sudah tahu ya. Yang perlu kita catat baik-baik adalah bahwa kita hanya akan bisa mempunyai perspektif yang berbeda dan menjadi hidup yang terbaik yang Tuhan anugerahkan kalau kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Tanpa itu percayalah tidak akan. Karena kacamata yang kita lihat itu kacamata yang gelap. Ya, dan kacamata gelap itu hanya akan menghasilkan aku harus membalas. Aku harus membalas. Saudara-saudara, ada gak orang yang seperti itu? Yang begitu kepengen membalas sampai lakukan hal-hal
yang luar biasa? Ada nggak? Ada. Ada nggak di Sabanudi? Ada. Ada. Sedih, prihatin, tapi itu terjadi. Tapi menjadi contoh buat kita, jadi pelajaran. Kalau saya memilih menyimpan luka itu, lalu kemudian saya mencelakakan orang lain, itu berarti sesuatu something terjadi di diri saya. Dan kemungkinan besar karena kita tidak menaruh Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa melakukan hal itu. Kalau Yusuf 13 tahun, ada yang 27 tahun. Bisa tebak siapa dia? 27 tahun. Di penjara. Karena ia berjuang untuk kepentingan seluruh bangsa Afrika Selatan. Yes, Nelson Mandela. Ia berjuang melawan diskriminasi, ia berjuang menghentikan apartheid, tapi hasilnya adalah ia harus masuk penjara 27 tahun lamanya. Tahun 1990, ia dibebaskan dari penjara. Dan rakyat Afrika Selatan merasa gembira karena memiliki pemimpin lagi. Dan banyak orang yang menduga bahwa Nelson Mandela akan membalas kepada semua orang kulit putih. Karena itu di mana-mana terdengar teriakan bunuh kulit putih. Tapi apa yang diperbuat Mandela, saudara, semua pihak tercengang. Ternyata ia bukan menyerukan benci dan dendam. Ia malah berkata begini, jika ada mimpi tentang Afrika Selatan yang indah, jalan mewujudkannya adalah kebaikan hati dan pengampunan. Ia menyerukan orang kulit putih dan kulit berwarna untuk bekerja sama menciptakan perdamaian dan kemakmuran. Katanya, saya memimpikan sebuah Afrika yang berdamai dengan dirinya sendiri. Para sesama pejuang kecewa, bahkan istrinya meninggalkannya. Tapi Mandela tidak memakai kesempatan ini untuk balas dendam. Bukankah orang kulit putih adalah musuh bebuyutan? Begitu kata banyak orang, tapi kata Mandela, jika ingin hidup damai, bekerjasamalah dengan musuh. Musuh akan menjadi teman. Saudara, atas semua sikap Nelson Mandela tahun 1993, ia mendapatkan hadiah Nobel. 27 tahun penderitaannya dan keputusan yang diambil untuk memilih menyikapi semua tragedi dalam hidupnya adalah mengampuni, berdamai. Dan hadiah Nobel menjadi hadiah buat Mandela. Tahun 1994, ketika pemilu multiras pertama kali diadakan, Mandela menang dalam pemilu itu. Ia menjadi presiden pertama kulit berwarna. Setelah perjalanan panjang 149 tahun, bayangkan sepanjang itu terjadi luka di mana-mana karena diskriminasi dan pemberlakuan apartheid. Setelah 149 tahun terbebaslah Afrika Selatan dari sistem apartheid yang diberlakukan Inggris sejak tahun 1845. Saudara, yang dilakukan Mandela dan membuat dia istimewa dan agung adalah ia agung karena bisa berbuat baik kepada musuhnya. Ia tidak melupakan kejahatan musuhnya, tetapi memilih memaafkan mereka. Ia menjamu para sipir penjara yang dulu menyiksanya. Ia mengunjungi Ibu Farwood, janda dedengkot apartheid. Ia menyembuhkan luka hati yang membusuk selama tahun-tahun itu. Banyak orang bertanya mengapa Mandela bisa berbuat baik kepada musuhnya. Mandela ingat cerita guru sekolah minggunya dalam Lukas pasal 6 ayat 27. Yuk kita buka yuk, apa sih Lukas 6 ayat 27 isinya? Yang kita baca bersama-sama. Lukas pasal 6 ayat 27. Apakah teman-teman memakai handphone atau Alkitab yang tercetak? Kita akan tetap membacanya bersama-sama ya. Lukas 6 ayat 27. Mari. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu. Kata siapa ini? Kata siapa?
kata Yesus. Dan kata Yesus ini juga berlaku buat kita semua, ya. Kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu. Pesan guru sekolah minggu yang diingatnya sejak kecil, ia lakukan dalam masa hidup Nelson Mandela. Saudara, justru dengan ia mengajak semua orang untuk dapat bersama-sama mengedepankan perdamaian, ia bisa menciptakan dunia Afrika Selatan yang berbeda. Ketika ia ditanya mengapa ia tidak menyimpan kebencian, Mandela pernah mengatakan begini, jika ia keluar dari penjara sambil tetap membawa luka dan kepahitan, maka sesungguhnya ia masih terpenjara dan menjadi tahanan. Jadi teman-teman, kalau kita mempunyai luka, putuskan kalian akan ditahanan bagi luka dan kekecewaan yang kalian alami, atau kalian memilih menjadi orang yang bebas dan melepaskannya. Tuhan memampukan kita yang sungguh-sungguh mau belajar untuk mengubah penderitaan dan juga keterlukaan menjadi pelukan. Sebab ia bukan Tuhan yang hanya mengajar kita, tapi ia Tuhan yang memberikan contoh dan teladan buat kita. Bukankah di atas kayu salib ia mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tuhan menolong kita untuk bertumbuh menjadi para pemuda yang mampu mengubah keterlukaan menjadi pelukan yang mesra. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bertasara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang maha baik, betapa kami bersyukur dan melihat dan merasakan dan mengalami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami sehingga Engkau mengundang kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami belajar begitu banyak hal Tuhan. Karena sesungguhnya apa yang kami belajar adalah hal yang sangat penting. Karena setiap hari kami akan mengalami dan menghadapinya. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami dan biarlah kami akan terus memilih untuk merasakan dan mengalami damai sejahtera dan mengatasi semua kekecewaan, kepedihan, dan juga luka yang mungkin datang dalam hidup kami. Bila saat ini kami sedang memegangnya erat-erat, Tuhan mampukan kami melepaskannya. Dan bila kami akan mengalaminya, biarlah kami boleh selalu mengingat agar kami dapat senantiasa menjaga hati kami dengan demikian baik. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Tuhan tolong kami, mampukan kami sebagai para pemuda untuk menjadi pembawa-pembawa damai Tuhan dimanapun kami berada dan kemanapun kami melangkah. Saat kami ataupun lingkungan kami mengalami situasi yang sungguh-sungguh tidak sehat karena luka yang terjadi, tolong kami Tuhan untuk dapat menjadi bagian, menjadi duta perdamaian yang Tuhan mau pakai untuk bisa menyembuhkan banyak orang. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan mampu mengubah luka dalam diri kami justru menjadi obat yang menyembuhkan bagi
orang lain dan juga bagi diri kami sendiri. Ya Bapak, kami saat ini juga bersama-sama mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan, baik yang menyangkut kesehatan, menyangkut pekerjaan, studi, dan juga dalam mencari pendamping hidup. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk terus melangkah dan berjalan dalam setiap pergumulan yang sedang dihadapi, dan menjadikan pergumulan itu juga tempat kami bertumbuh semakin mengenal Tuhan, mengenal kasih-Mu, dan mengenal rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Sekalipun banyak hal yang belum kami mengerti sekarang, tapi kami tahu satu hal yang pasti, bahwa rancangan Tuhan pastilah terbaik. Ajar kami bersabar dan terus bertekun melangkah untuk menantikan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bagi Komisi Pemuda, para pengurus, dan para aktivis, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, dan juga semua anggota-anggota pemuda. Berkat Tuhan bersama satu persatu, dan melalui kehidupan para pemuda, maka gereja Tuhan GKI Samanhudi juga akan terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi masyarakat. Kami bersuka cita bagi beberapa teman-teman kami yang berulang tahun, untuk Geraldine, Stefani, Yosua, Cynthia, juga Alverta dan Alberta. Terima kasih Tuhan telah menghadirkan mereka menjadi bagian keluarga besar pemuda GKI Samanhudi. Berkati mereka dalam kehidupan, berikan kesehatan, sukacita yang melimpah, dan apapun yang menjadi harapan, impian, dan cita-cita, Tuhan merancang yang terbaik dalam hidup mereka. Dan pakailah mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segenap doa yang sudah kami panjatkan kepadamu dari perkataan kami maupun dari setiap hati yang datang kepada Tuhan dan menaikkan setiap permohonan pribadi kami. Semuanya kami bawa kepadamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita atas kesempatan yang selalu Tuhan berikan sambil mengingat firman-Nya yang ada di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop persembahan ke dalam kantong persembahan atau menggunakan QR code yang tersedia di layar atau yang ditempelkan di kursi depan. Marilah kita menaikkan pujian melayani lebih sungguh.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pengampunan yang telah Kau berikan kepada kami dan segala hal yang Kau berikan kepada kami di dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk dapat melepaskan segala marah kami dan juga untuk dapat mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami, Bapak. Sebagai bukti syukur kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk dipakai dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di GKI Samanhudi ataupun juga untuk dipakai di perluas daripada GKI Samanhudi ini, Bapak. Biarlah apa yang telah kami bawa ini dapat memuliakan nama-Mu saja, Bapak. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan, mungkin setelah ibadah ini selesai, kita masih akan bertemu dengan orang-orang yang menyakiti kita. Tapi kiranya kita pulang dengan satu keputusan baru, saya tidak mau membiarkan luka menguasai hidup saya. Ketika kita meninggalkan tempat ini, kita tidak hanya membawa pulang firman, tapi kita juga menjadi saluran kasih Tuhan. Bukan hanya kepada mereka yang mengasihi kita, tapi juga kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan Jadilah Saluran Berkat bait yang 1 dan 2. Lihatlah di sekitarmu, adakah yang berkekurangan? Tuhan telah memberi bagimu, berbagilah, jangan kau biarkan. Mari jadilah saluran berkat, pancarkan cinta kasih-Mu. Tuhan sudah beri yang kau perlukan, jadilah saluran berkat-Nya. Tangannya kerja dalammu, hatinya dalam pedulimu. Beri cinta untuk sesamamu, pancarkan surya pengharapannya. Mari jadilah saluran berkat, pancarkan cinta kasih-Mu. Tuhan sudah beri yang kau perlukan, jadilah saluran berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin.
Selamat hari Minggu teman-teman semua. Ya, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kita lanjut ke pengumuman. Yang pertama, welcome to KP untuk teman-teman pemuda yang baru pertama kali hadir. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir? Oh, nggak ada ya. Oke, next Kak. Komisi Pemuda juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Geraldine, Stefani, Yosua, Cynthia, Alverta, dan Alberta. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ini adalah poster untuk ibadah pemuda minggu depan dengan tema gereja yang terus membaharui diri yang akan dilayani oleh Pendeta Ana Nur Aini. Tetap dilaksanakan di ruang ini, di ruang Yerusalem. Dan teman-teman, karena ibadah ini spesial, kita ada dress code-nya yaitu merah dan putih. Jadi diharapkan kehadiran teman-teman semua minggu depan. Ini adalah petugas ibadahnya. Dan pelayan minggu ini, pelayan firman ada Pendeta Frida Situmorang, ada Penatua Andreas Kusuma, PL-nya Jessica, singernya ada Edward Dandara, PM-nya ada Tiffany, MM-nya Daniel, publikasinya ada Gaby Fagasto, operatornya ada Adrian, dan usher-nya Stefani dan Viko. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Selanjutnya ada survei komunitas dewasa muda. Untuk teman-teman yang sudah berusia 31 sampai 45 tahun boleh di-scan QR yang di depan dan mengisi surveinya. Oke. Kenalin, ini Oci. Di masa depan, dia pendeta yang suka nyanyi. Kalau ini Maria, guru yang seneng ngajar. Sekarang, Oci masih SMP. Dia tinggal bersama neneknya. Kalau Maria, baru masuk kelas 1 SD, tapi cepet banget belajarnya. Kita mau ajak penonton semua untuk berbagi dan dukung pendidikan mereka demi meraih masa depan lewat acara Satu Nada, Satu Bangsa. Ini adalah acara nyanyi bareng sambil berdonasi, dan kita akan nyanyikan lagu kebangsaan dan lagu umum bersama adik dan rekan penerima manfaat program Orang Tua Asuh. Program Orang Tua Asuh adalah program gereja yang sudah membantu 34 siswa SD, 37 siswa SMP, dan 48 siswa SMA sederajat yang membutuhkan bantuan untuk biaya pendidikan. Dengan hadir di acara ini, kamu turut mendukung Oci, Maria, dan anak-anak lain untuk bertumbuh dan menjadi buah bangsa di masa depan lewat pendidikan. Di bulan Agustus ini, kita diajak untuk mengisi kemerdekaan dengan saling berbagi, membantu, dan melayani sesama dalam kasih. Mari bersama, satu nada, satu bangsa. Oke teman-teman, kita akan dengerin pengumuman dari Satu Nada Satu Bangsa. Kenalin. Ya, pagi teman-teman. Oke. Ya, jadi mungkin yang sudah sempat dibicarakan juga ya gitu sama Semuang di minggu lalu bahwa nanti di 29 Agustus itu kita akan ada acara Satu Nada Satu Bangsa. Jadi ini kita ngajak teman-teman untuk nyanyi bareng. Nanti kita akan latihan gitu ya lagunya di hari H. Lalu kita akan bernyanyi sambil nanti ada dokumentasinya juga gitu. Nah, nyanyinya itu lagu kebangsaan gitu dan juga akan ada lagu umum. Dan durasinya ini sebenarnya nggak sepanjang itu ya teman-teman. Itu cuman kalau misalnya ada di hari H gitu ada apa, tapi kita akan menyanyinya itu dalam waktu 2-3 jam gitu. Nah selain nanti kita seru-seruan nyanyi bareng gitu, kita juga bisa berdonasi untuk teman-teman kita yang ada di program Orang Tua Asuh gitu. Jadi nanti uang pendaftarannya itu 100% akan kita berikan kepada program Orang Tua Asuh. Seperti itu, jadi boleh ikut ya teman-teman bareng-bareng. Nanti kalau teman-teman ajak teman yang lain gitu ya, misalnya beli 4 tiket itu lebih murah teman-teman dibandingin teman-teman nyanyi sendirian gitu. Nanti jadi bisa dicari pasangannya untuk bisa nyanyi bareng. Teman-teman juga boleh ajak teman-teman yang ada di luar gereja juga gitu, karena acara ini memang terbuka untuk umum dan juga tidak ada unsur keagamannya sama sekali sih gitu. Jadi bisa ajak juga untuk teman-teman yang beragama lain. Itu aja, thank you.
Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.